condongkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah topik tausiah kita pada pagi hari ini. Tadi sebelum jeda Ustaz Solwet menceritakan bagaimana kisah Nabi Musa yang punya kesempatan luar biasa bisa selalu berkomunikasi dengan Allah. Silakan dilanjutkan, Ustaz. Ya. Apa yang dialami oleh Nabi Musa bisa juga kita dapatkan karunia itu. Nabi Musa itu saking mengingat Allah, dia punya kesempatan juga bicara dengan Allah. Artinya kalau udah bicara pasti ada tenang. Nah, zikir itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Allah sudah kasih tahu nih bahwa dengan zikir hati jadi tenang. Kalau orang udah tenang, berarti segala persoalan dimudahkan, segala urusan digampangkan, segala apapun yang menjadi problematika kehidupan dibukakan jalan keluarnya. Nah, peristiwa yang pernah terjadi pada Nabi Allah Musa alaihissalam juga bisa menjadi pembelajaran nih Kak Yasir bagi kita. Bagaimana Nabi Musa berangkat ke satu tempat yang dia nggak pernah tahu arah tujuan mau kemana. Tiba-tiba dia bertemu dengan lautan. Lautan yang tidak ada perahu, lautan yang tidak ada kapal, lautan yang begitu jauh tepiannya. Sementara di belakangnya ada banyak orang yang ikut, ada banyak orang yang diajak. Sampai-sampai mereka semua protes kepada Nabi Musa, mereka marah, mereka sebel, kesel dah. Bahasa kita zaman sekarang, gerutu aja nih orang. Inna lamudrakun. Kalau begini caranya, habis kita. Mau kemana kita lari? Secara logika udah gak ketemu jawaban. Tapi Nabi Allah Musa alaihissalam tahu bahwa Allah tidak akan meninggalkan dia. Allah akan mengingat dia sebagaimana dia mengingat Allah. Nah, ini yang harus kita pahamin. Allah nggak akan lupakan kita sebagaimana kita pun tidak melupakan Allah. Dan Allah akan selalu ingat pada kita selama kita juga ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya di situ ya? Itu yang harus kita bangun Kak Yasir. Kunci itu yang harus kita bangun. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali apa yang engkau duga, yang engkau sangka bahwa kita tidak akan selamat, itu salah. Kenapa demikian? Karena Allah bersama dengan saya. Ini kunci. Dan kalau sudah bersama dengan saya, tunggu akan ada petunjuk bagi kita semuanya. Dan ternyata petunjuk itu datang begitu cepat. Sebelum pasukan Fir'aun dan tentaranya sampai, Allah sudah bukakan petunjuk. Jalan keluar dari apa yang selama ini ternyata bersama dengan kita. Nggak jauh-jauh jalan keluar itu. Tongkatnya Nabi Musa disuruh pukul oleh Allah. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asaqal bahar. Fangfalaqa, kebelah itu lautan. Artinya orang yang punya keimanan dan dia senantiasa berzikir kepada Allah, selalu ingat Allah, hatinya condong kepada Allah, gak usah takut. Walaupun dikasih ujian, tapi setelah itu lahirlah kenikmatan. Nah itu tuh yang harus dipahami ya. Ketika hati kita sudah condong kepada Allah, apapun ujiannya pasti yakin ada nikmat di balik itu. Ya. Nah selanjutnya adalah bagaimana tuh caranya agar kita tuh bisa mencondongkan hati kita nih hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah terkait pertanyaan saya ini sebelum dijawab oleh Ustadz, saya ajak dulu nih teman hati untuk melihat sebuah artikel berikut ini. Dimas Ramadan yang disebut mirip dengan Raffi Ahmad ini mendapatkan kado ulang tahun dari Raffi dan juga Nagita. Kado istimewa tersebut berupa sepatu bola dan juga gawai teranyar berharga puluhan juta rupiah. Meski sederhana, Dimas juga mendapatkan kado yang tidak kalah istimewa dan bermakna dari orang tuanya, yaitu Rusmiati dan juga Agus, berupa perlengkapan sholat. Pemberian itu disampaikan oleh sang ibunda agar Dimas ini senantiasa menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ia meminta anaknya untuk tetap membumi dan selalu ingat sholat 5 waktu sesibuk apapun. Nah ini berarti apa yang dilakukan oleh sang ibu, bahwa dia tahu nih yang terbaik buat anak saya itu adalah bagaimana agar bisa tetap menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin jadi salah satu cara ya yang bisa dilakukan oleh orang tua ataupun kita sehingga hati kita tuh tetap condong kepada Allah. Akhirnya orang tuanya tahu anaknya sibuk, sudah tahu anaknya syuting, main film, bikin iklan yang pasti membutuhkan waktu panjang, membutuhkan waktu luang, waktu yang sangat padat. Nah, untuk mengingatkan anaknya akan arti sebuah hidup, bahwa
Ibarat ada orang nyanyi, ya kita sering dengar, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya. Mau ngingetin anaknya, sholat, jangan lupa, takut bawel. Iya mak, tahu kan begitu tuh. Tapi dikasih pengingat dengan simbol sejadah, dikasih sarung, atau dikasih peci, atau ditambah dengan Quran. Dalam rangka apa? Tanpa diucapkan sekalipun, semoga sang anak tidak lupa. Dari sini kita berasal. Dan akan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesibuk apapun engkau, jangan lupa untuk ibadah. Sesibuk apapun engkau, jangan lupa untuk membaca Quran. Sekaya apapun engkau dari prestasi syutingmu, dari prestasi iklanmu, jangan lupa untuk berbagi. Nah, bisa jadi jalan pengingat untuk mengingat adalah lewat orang-orang yang kita cintai. Betul. Ada tidak cara pengingat dari Allah itu berupa teguran sehingga hati kita tuh tetap condong kepada Allah? Ya, bisa jadi Kak Yasir, kalau diingatkan dengan kebaikan, tidak paham. Jadi gini, Allah ingetin kan jalannya dua nih. Makanya disebut dua-duanya ujian. Satu, supaya kau ingat Allah, bahwa Allah itu Rahman Rahim, Allah itu Ghani, engkau dikasih kaya. Supaya engkau tahu bahwa Allah itu Al-Malik, sang penguasa, engkau dikasih kekuasaan. Bahwa ada yang lebih lagi berkuasa. Saya yang begini aja udah dihormati orang. Saya yang begini saja orang sudah nggak berani dengan saya. Kok saya berani ya sama Allah? Ah, dia dikasih nikmat, ingat Allah. Kok saya baru penguasa kelurahan udah sombong ya? Allah penguasa dunia beserta alam dan isi-isinya masih tetap baik. Kok saya udah nggak punya kebaikan pada orang? Nah, dikasih dia nikmat oleh Allah untuk mengingat. Ada orang-orang yang begitu Kak Yasir. Jadi tidak selalu pengingat itu berupa sesuatu yang menyakitkan. Pengingat itu berupa sesuatu yang menyedihkan. Bisa jadi orang diberikan kaya, diberikan jabatan, diberikan harta berlimpah. Tujuannya untuk mengingat betapa agungnya Allah. Betapa hebat, maha besar dan maha kayanya Allah. Sehingga makin kaya, makin sujud. Itu tujuan mengingat. Betul. Nah, ada orang-orang yang diingatkan dengan kekayaan nggak paham. Tapi diingatkan dengan musibah, dengan bencana, dengan sakit, dengan kesedihan. Sehingga kesedihan, sakitnya itu banyak membuat dia ingat akan arti nikmatnya sehat, nikmatnya waktu luang. Sehingga hati dia tetap condong kepada Allah ya. Di tengah sedih dan susahnya tetap ada condong. Di tengah kaya dan nikmatnya tetap ada condong. Dua-duanya bagus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, Nah. baik.